Kita masuk dulu ke pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rafi, SSI, MSI, sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi, menjelang siang, Pak Rafi. Pak Rafi adalah dosen di Departemen Kimia FMIPA IPB, dan beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2-nya di IPB, dan S3-nya di Gifu University. H-index beliau 7 dengan Google Scholar 10. Kalau kita lihat pengalaman penelitian dari Pak Rafi dalam 5 tahun terakhir, ini dari CV beliau ada 15 penelitian dalam 5 tahun terakhir, tapi kalau saya lihat di sini mestinya lebih dari 15 penelitian dalam 5 tahun terakhir, karena ada penelitian-penelitian yang satu judul penelitian itu ada yang jangka waktu pelaksanaannya 2 atau 3 tahun berturut-turut. Kemudian juga untuk publikasi artikel ilmiah, Pak Raffi dalam 5 tahun terakhir ini produktif sekali, sudah menghasilkan 44 artikel, baik sebagai penulis utama maupun sebagai penulis pendamping, dan terdata juga di sini Pak Raffi banyak mengikuti seminar dan sudah menghasilkan 3 paten dalam 10 tahun terakhir. Dan beliau juga aktif dalam beberapa himpunan profesi yang berkaitan dengan background beliau sebagai seorang ahli kimia. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Raffi untuk sharing best practice beliau di dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian pada artikel-artikel internasional bereputasi. Dipersilakan Pak Raffi selama 45 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk dapat hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak sekalian di sini. Terima kasih banyak, terutama kepada Bu Delita tadi yang sudah memperkenalkan dengan sangat baik tentang diri saya yang sebenarnya sih belum ada apa-apanya. Ya, terima kasih kepada Bu Nana juga dan rekan-rekan dosen dan lain-lainnya di Universitas Riau maupun dari yang lainnya. Saya mohon izin share screen, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, oke. Pada kali ini, kalau tidak salah berarti benar ya, saya punya waktu sekitar 45 menit, Bu Delita. Ya, betul Pak Raffi. Terima kasih banyak. Mohon diingatkan kalau sudah mendekati, Bu. Kadang-kadang dosen itu kan suka nyerocos ya kalau udah cara gitu ya, suka susah dihentikan. Iya, baik. Ya, terima kasih juga tadi sudah banyak mendengarkan dari apa yang dipaparkan oleh Prof. Urip ya. Jadi memang beberapa hal itu hampir sama saja dengan di bidang life sciences ya, terutama karena saya dimintakan di bidang yang terkait dengan life atau natural sciences tentang best practice-nya seperti apa. Gitu. Ya, saya akan coba memaparkan mengenai bagaimana kita menemukan ide, terutama dalam grup riset yang ada di kimia IPB, terutama karena saya di kimia analitik, dan di sub bagian di kita di kimia analitik IPB ada tiga sub topik besar penelitian. Jadi saya ada di grup metabolomics dan chemometrics, begitu ya. Nah, di sini kami akan coba untuk ide, kemudian meneliti dan bagaimana motivasinya terkait kita membuat artikel ilmiah. Gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Delita, jadi memang ya ini agak lumayan banyak walaupun saya sudah ada mundur di beberapa jabatan begitu ya.
Jadi tapi tetap ternyata masih banyak juga begitu ya. Selain sebagai dosen dan lain sebagainya, saya masih tercatat sebagai Kaprodi S2 S3 Kimia IPB, PIC Lab Metabolomics di Advanced Research Laboratory IPB, dan Ketua Editor Jurnal Jamu Indonesia di Pusat Studi Biofarmaka Tropika IPB, dan juga saya masih menjadi sebagai Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia untuk tahun ini. Penelitian saya banyak melakukan di bidang metabolomik dan chemometrik untuk pengembangan metode kendali mutu, identifikasi senyawa, penciri, dan standarisasi tumbuhan untuk bahan baku obat herbal. Gitu ya. Ini beberapa publikasi yang sudah kami lakukan ya jumlahnya. Dari segi riset memang saya mencoba konsisten saja di bidang metabolomics ya. Jadi ini yang 3 tahun terakhir yang yang kami peroleh, dan hampir semuanya memang terkait dengan studi metabolomics ya di dalam tumbuhan. Beberapa publikasi bersama dengan rekan kerja, kemudian juga kolaborator dan juga mahasiswa bimbingan. Jadi ini adalah bersama dengan bimbingan S1, ini juga S1, ini S2, ini S3, kemudian ini adalah S1, ini S2, S2, dan S2. Jadi memang saya sendiri berusaha untuk walaupun dari S1 sampai dengan S3, S2, S3 kan ada kewajiban, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dari dosen begitu. Tapi kalau S1 biasanya saya suka mengencourage saja mahasiswa bimbingan, walaupun tetap harus memperhatikan lingkup S1 itu memang tidak sampai kepada mencari novelty gitu ya. Jadi biasanya itu adalah dibagi beberapa bagian kepada mahasiswa S1 atau juga nanti kolaborasi dengan kolega yang ada di lab untuk nanti kita kerja bareng bersama dengan bimbingan dan lain sebagainya, sehingga nanti akan menghasilkan output yang memang dapat dipublikasi ataupun paling tidak ya entah publikasi, entah paten dan lain sebagainya. Ini yang akan coba saya sampaikan, mudah-mudahan sampai di tahapan yang terakhir tentang memilih jurnal, terutama untuk bidang yang natural sciences. Ya. Dalam menemukan ide penelitian, saya yakin Ibu dan Bapak sekalian sudah mumpuni, ya. Jadi memang dari kegiatan-kegiatan kita secara informal ataupun formal, itu kita akan dapat menemukan, ya, dengan keingintahuan, ya, kemudian juga dengan yang lain sebagainya, diskusi ya dengan rekan kerja di laboratorium, di satu departemen, satu universitas, lain university ataupun lembaga penelitian yang lainnya. Kita dari ngobrol-ngobrol yang santai saja itu terkadang akan menemui ataupun akan mendapatkan ide penelitian. Bagaimana? Nanti akan coba saya jelaskan dari beberapa paper yang sudah terpublikasi, ide itu datang dari mana. Ya, jadi ada beberapa hal yang tidak terduga, ada beberapa hal yang memang kita desain ya berdasarkan pengetahuan kita. Jadi terkadang juga kita melakukan sesuatu itu, terutama kalau di bidang yang terkait dengan basic research seperti kami di kimia ini, kadang-kadang kan memang kalau ditanya nanti aplikasinya apa, ya kadang-kadang saya pribadi itu suka mengembalikan saja. Ya dulu Einstein itu merumuskan E sama dengan MC kuadrat itu untuk apa? Kemudian nanti plasma 1 abad yang lalu ditemukan oleh seseorang itu untuk apa? Kan baru sekarang aplikasi yang ada. Ya, jadi memang jalan di kebijakan yang ada di negara kita itu memang ranahnya memang masih ranah kepada yang hilir, tapi hulu itu juga tetap harus kita garap ya, agar memang nanti kita bukan menjadi seseorang yang followers terus gitu ya. Karena kalau jadi followers ya kapan nanti akan majunya negara ini. Kemudian kita akan menemukan ide penelitian itu juga saat kita banyak membaca, meluangkan waktu untuk membaca. Membaca apa? Membaca draft bimbingan mahasiswa kita saja itu juga merupakan sesuatu yang bisa kita mengetahui adanya gap-gap penelitian yang ada. Gap ini berarti ada bagian yang belum mungkin diisi, yang bisa kita isi
Sehingga itu nanti akan bisa menghasilkan paling tidak incremental study. Incremental itu adalah peningkatan studi. Bagian atau level yang di bawah novelty gitu ya. Novelty juga nanti ada yang high, ada yang low ya. Yang high itu misalkan kalau dalam bidang kimia kita menemukan senyawa baru begitu misalkan ya, atau kita menyintesis dengan rute baru atau menggunakan katalis baru ya, atau dengan istilahnya adalah metode baru dan instrumen baru gitu. Jadi itu yang high novelty ya, yang biasanya kita akan bisa menuliskan itu di Nature ataupun Science gitu ya. Jadi dalam memperoleh ide penelitian itu ya common sense ya, misalkan saya sebagai seorang analytical chemist ya, common sense saya itu kan berarti ke arah methods dan instrumentasi ya. Jadi saya akan mencoba apakah nanti menentukan senyawaan X, Y dalam suatu sampel tertentu apakah sudah ada, tinggal dicari, kalau belum ya kita coba ya. Itu common sense saja. Observasi ya, biasanya itu adalah saya kadang-kadang suka memperhatikan sekeliling gitu ya, kalau ke tempat manapun, sampai kadang-kadang suka disebut ini juga lagi jalan-jalan malah mikirin penelitian begitu ya. Tidak, sebenarnya hanya tadi curiosity aja tetap dipertahankan ya, rasa ingin tahu begitu. Kenapa kok misalkan saja terbayangnya adalah loh kok ini tumbuhannya sama ya dengan satu tumbuhan yang sudah secara komersial dan sudah secara banyak digunakan ya untuk suatu pengobatan tertentu, apakah mungkin nanti dia ini akan digunakan untuk sebagai pemalsunya ya. Jadi itu juga akan bisa kita peroleh, kita dapatkan informasi yang memang bisa kita lakukan penelitiannya tersebut ya. Kemudian juga bertanya kepada expert, itu juga salah satu kita bisa menggali ataupun memperoleh ide penelitian. Ya, kadang-kadang expert tersebut, coba deh kamu kerjakan ini, karena di bidang ini saya tidak terlalu atau belum banyak yang bisa kami kerjakan karena kami fokus di sini dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga jangan lupa penelitian terdahulu, onggokan draft skripsi dan lain sebagainya yang mungkin perlu finishing touch, ya, perlu sentuhan akhir yang mungkin nanti kalau kita perbaiki datanya itu akan bisa publishable. Ya, karena kadang-kadang kita suka karena terburu waktu mungkin sang mahasiswanya sehingga nanti ya sudah sampai tahap ini saja. Nah, nanti itu sebenarnya kan Bapak dan Ibu sekalian itu bisa sampaikan itu ke mahasiswa bimbingan berikutnya. S1 kan tidak diinikan tentang novelty, ya. Apalagi kalau di kami sendiri itu nanti di kurikulum baru kami S1 itu juga tidak harus tugas akhir, ya. Magang penelitian, magang di perusahaan 6 bulan secara bersertifikat itu sudah bisa dianggap sebagai tugas akhir nantinya. Jadi kami di Kimia IPB juga sudah kehilangan resource sebenarnya kalau untuk penelitian. Karena mahasiswa S1 dengan MBKM ini tidak harus ya ke laboratorium terus ya di perguruan tingginya. Gitu. Ini juga sudah kami sadari itu sehingga nanti memang istilahnya dosen itu harus balik ke laboratorium itu kayaknya harus merupakan suatu keniscayaan nantinya ya. Jadi mungkin karena di sini ada teman seangkatan waktu saya mengambil S3 Ibu Rosalinda, kita selalu ini ya Bu Rosa ya, kalau melihat sensei kami itu kalau liburan itu malah dia melakukan eksperimen, memperbaiki data-data mahasiswa bimbingannya. Ya, jadi dengan seperti itulah mungkin produktivitas beliau itu bisa dipertahankan dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Ya, jadi memang mungkin juga kalau di luar negeri kan jumlah mengajar dan lain sebagainya tidak sebanyak yang ada di kita, gitu ya. Sehingga seperti saya yang sudah banyak mengurangi pun itu tetap hampir tiap hari ya ada jadwal mengajar begitu ya. Jadi masih seperti istilahnya guru SD yang harus mengajar tiap hari begitu ya. Padahal tugas kita ada meneliti, ada juga sebagai untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, ini saya mau cerita saja bagaimana memperoleh ide suatu penelitian. Jadi ini adalah yang dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan S1 ya, kimia. Jadi waktu itu saya hanya ikut suatu conference, dan di situ ada suatu kepala badan B2 P2 TOOT yang ada di Tawangmangu menjelaskan
kami itu waktu itu butuh meniran dalam jumlah yang banyak, para pengepul itu memberikan kami daun petai Cina. Udah langsung kebayang di kepala saya, ya. Setelah cari ternyata morfologinya itu memang hampir sama kedua daun tersebut. Kalau sudah diambil dari batangnya, bahasa Betawinya apa ya, diselorotkan, tapi bahasa Melayunya apa ya, saya kurang tahu. Jadi kalau di Melayu namanya dukung anak kalau nggak salah ya, meniran yang ini. Ini meniran, ini daun petai Cina. Ya. Jadi dari situ pas pulang, oke, dia merupakan dua tumbuhan yang beda genus, beda family. Jadi komposisi kimianya itu akan sangat berbeda, sehingga kalau kita menggunakan UV vis itu pasti akan bisa dibedakan di antara kedua ini, walaupun nanti juga dicampurkan. Sehingga kami menggunakan ini UV vis spektral dan lain sebagainya. Dan ya kebetulan waktu itu juga akhirnya dapat didanai sehingga kami perluas itu studinya dengan menambah sampel-sampel yang lainnya. Jadi apa yang dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan itu kami tambahkan kembali untuk dimodelkannya, dan juga pemodelan yang lainnya kita tambahkan. Tapi tetap nama dia harus diikutkan. Ya, jadi ini mahasiswanya, ini beberapa yang membantu. Nah, kenapa juga ada orang luar itu terkait dengan waktu itu ini diikutkan untuk program World Class Professor gitu ya. Jadi kami waktu itu meminta masukan, koreksi dan lain sebagainya, walaupun waktu saat itu sudah setengah jadi papernya sebenarnya, tapi kami tetap ada tambahan data yang disarankan oleh beliau, yaitu kami menggunakan ada SIMCA namanya modelingnya untuk kita memperkuat bahwasanya kalau ada penambahan daun petai Cina kepada meniran itu akan ada. Dan ya ini kalau nggak salah sih jurnal Q2 ya. Jadi dan memang baru terbit kemarin, dan ini perjalanannya mulai dari 2018 ke 2021 paper tersebut. Jadi memang 3 tahun ya. Ya, karena kita hanya menggunakan UV vis yang sangat murah begitu ya, tapi paling tidak pede saja. Nah, ini kebetulan karena kami mendapatkan program sukuk sehingga IPB membelikan UHPLC Q Orbitrap yang memang didedikasikan khusus untuk studi metabolomik, sehingga saya ya waktu itu diinikan sebagai PIC punya utang bahwasanya harus membuat beberapa paper yang high impact di Q1 ataupun Q2. Tapi ini baru nyampe di Q2 gitu. Beberapa ini sekarang sudah ada yang terbit di Q1. Ya. Jadi di sini bagaimana kita melakukan profiling, memprofilkan saja metabolit dari Androcrapis paniculata, sambiloto, empedu bumi, daun dan batang. Ya, kita hanya ingin melihat distribusinya saja. Jadi apakah nanti memang ternyata ada perbedaan atau tidak? Kalau tidak ada perbedaan, jadi benarlah adanya bahwasanya dia digunakan herba, batang dan daun untuk konsumsi secara untuk pengobatan ataupun nanti secara komersial. Dan ini juga dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan S1, saat ini sekarang sedang mengambil S2, dan memang ini adalah dikaitkan dengan suatu hibah riset yang memang diinisiasi oleh IPB, ITB, UGM, dan UNAIR. Namanya Riset Kolaborasi Indonesia. Ini juga salah satu contoh kolaborasi yang dikembangkan di Indonesia yang sepertinya sukses ya. Karena paper ini pastinya kan ada bawa nama IPB, ITB, UGM, UNAIR. Jadi keempat universitas itu pasti punya ya data ini, dan itu ada nanti masuk ke dalam perankingan dan lain sebagainya. Jadi ITB, UGM, UNAIR juga memberikan dana, tapi karena saya ketuanya itu 2 kali lipat lebih banyak. Yang lainnya itu hanya 50, ini 100 maksimumnya Ibu dan Bapak, bayangkan 250 juta harus publish 4 paper, 3 Scopus, di mana salah satunya harus Q2. Paper ya, tapi bisa juga proceeding, tapi sekarang ini kalau nggak salah 2021 sarannya adalah paper, no proceeding. Ya, jadi key-nya kecelakaan yang 3, yang satunya itu adalah minimal Q2 gitu ya. Jadi kenapa banyak yang ikutan ini? Ini adalah salah satu sistem pemaksaan sebenarnya. Pemaksaan saja karena dengan
4 paper, jadi saya punya tanggung jawab 1 IPB. ITB punya tanggung jawab 1, UGM 1, Unair 1. Dan itu harus menginkludkan keempat-empatnya, dan kita harus berkolaborasi. Jadi memang pengerjaannya itu nanti dibantu oleh asisten peneliti ataupun mahasiswa bimbingan, dan ini bisa nanti berkolaborasi juga dalam hal sebagai pembimbing anggota, atau minimal tadi ya kita ada terlibat sebagai co-author. Jadi kalau misalkan proyek itu dikerjakannya di ITB sebagai author, sebagai corresponding dan sebagai first itu dari ITB. Yang lain tuh anggota, IPB, UGM itu anggota. Demikian semuanya. Jadi dengan demikian memang kita suka istilahkan paket hemat yang memaksa kita mempunyai 4 publikasi per tahun. Ya, jadi ini mungkin kenapa juga dalam 3 tahun terakhir, alhamdulillah sampai dengan 2021 ini saya memperoleh ketiganya, dan kenapa waktu itu sangat memaksakan ikut ini ya tadi saya dipaksa gitu. Saya dipaksa untuk memperoleh output ya, sehingga dituliskan, dan ya alhamdulillahnya itu kebetulan juga ketemu dengan peneliti yang memang juga suka menulis. Akhirnya malah bukan 4 yang keluar, tapi lebih dari 4. Yang di tahun 2019 itu ada 6, di 2020 itu sudah terbit 3, tapi sedang di under review 3. 2021 mereka semua merencanakan ada masing-masing itu adalah sekitar 2. Saya hanya 1, jadi kemungkinan ada 7. Gitu ya. Jadi mungkin juga saya teringat kata dari Prof. Rohman, kalau mau Prof. Rohman ya kolaborasi yang di UGM ini, beliau bilang adalah memang harus ketemu orang yang gila nulis kalau kita ingin terangkat juga seperti itu. Dan memang sebagian besar paper saya itu juga ada ajakan dari Prof. Rohman seperti ini yang menyebabkan juga terangkat begitu. Jadi kemarin ada orang bilang bahwasanya kok jabatannya banyak segala macam, publikasinya bisa 18 gitu ya di 2020 begitu. Ya karena diajak gitu. Jadi carilah kolaborator riset yang memang tanda kutip gila menulis juga, Ibu dan Bapak sekalian. Pasti insya Allah kita akan terciprat ya, kita juga akan mendapatkan banyak ilmu di sana. Ya, karena pastinya kita akan banyak berinteraksi dengan beliau-beliau tersebut. Nah, kalau yang ini adalah datang ide dari membaca sebenarnya. Karena waktu itu bersama dengan mahasiswa bimbingan, ini kok kenapa sih temulawak ini hanya santorizol saja sebagai senyawa pencirinya? Padahal dia berwarna kuning yang pasti punya kurkuminoid. Akhirnya muncullah ide gimana kalau kita mengembangkan metode simultan keempatnya. Sehingga itu dengan pendanaan dari PDUPT, dan ini dikerjakan oleh mahasiswa S1 dan S2. Awalnya S1, berikutnya nanti dikerjakan oleh S2. Kenapa yang S2? Karena yang S1 ini memang waktu itu permasalahannya adalah dia harus mengisolasi dulu santorizolnya. Waktu itu belum ada yang menjual standar secara murninya. Sehingga saya tidak memaksakan dia sampai kepada validasi. Itu dikerjakan oleh mahasiswa S2. Gitu. Ditambah juga dengan penerapan atau pengoptimalan metode yang berikutnya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ini bisa terbit di rasanya Q2 kalau tak salah. Bu Rosa senyum-senyum karena kalau nggak salah saya minta ini beliau mereviewnya. Ya, nah kalau ini adalah hasil dari nggak tahu sia-sia atau enggak, waktu itu kebetulan saya sebenarnya nggak suka nonton TV, tapi tiba-tiba waktu itu ada TV nyala dan saya mendengar informasi ada pemalsuan, penambahan senyawa sintetik dari terhadap bubuk cabai. Waktu itu acara investigasi kalau tidak salah. Ya udah kebayang lah ya bahwasanya ingin melakukan itu. Ya kemudian gimana nih? Waktu itu kebetulan tahun 2017 saya tidak mengajukan apapun sebagai peneliti, hanya ikut sebagai satu anggota saja. Kenapa? Lagi males, ya lagi males, lagi nggak ingin waktu itu disibukkan dengan kwitansi dan lain sebagainya yang merepotkan. Inilah yang sebenarnya juga menyebabkan kenapa dosen dan peneliti di Indonesia itu agak malas menulis juga ya, karena itu tadi udah terforsir mikirin pertanggungjawaban begitu ya. Jadi akhirnya ya saya waktu itu coba gimana cara cari yang murah meriah dan lain sebagainya yang bisa terpublish. Dapat ide itu dari nonton TV. Oke,
kita sampling cabenya kemana ya, ke pasar aja gitu ya, dan kepada di supermarket yang ada. Waktu itu saya ingat saya boncengan sama adik saya naik motor mengelilingi Gunung Gede Pangrango, dari Bogor ke Cianjur, Cianjur Sukabumi, Sukabumi Bogor, naik motor seharian beres samplingnya. Ya, cuma beli di pasar kok begitu ya. Jadi dikeringkan dan lain sebagainya, ditambah sampel dari mahasiswa bimbingan S1 Khairatul Muzayanah yang dia dapatkan. Nah, udah kita coba itu dengan menggunakan UV vis ya, karena spektrum dari ekstrak cabenya dengan rodamin itu agak berbeda, sehingga saya yakin UV vis bisa untuk dipakai ya untuk membedakan bubuk cabai yang original dan yang terpalsukan ditambahkan dengan rodamin seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa terpublikasi di tahun 2019 di Indonesian Journal of Chemistry ya. Ini rasanya jurnal kimia terkeren lah di Indonesia saat ini. Nah, itu beberapa bagaimana kita memperoleh ide penelitian, melaksanakan penelitian, berkolaborasi ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu bagaimana nanti kita siap untuk menulis artikel ilmiah dari hasil-hasil yang sudah kita peroleh tadi. Ya, jangan lupa ya, desain eksperimen, pengolahan data itu juga nanti akan menjadi bagian penting saat Ibu dan Bapak sekalian melakukan eksperimen itu agar memang publishable. Ingat saja, waktu kita sekolah gimana? Waktu kita sekolah itu kan benar-benar harus yang kalau misalkan melakukan pengukuran itu harus berapa ulangan, harus dilaporkan standar deviasinya, misalkan seperti itu. Ya lakukan. Kalau misalkan nggak punya duit duplo, ya udah itu akan jadi onggokan saja di lemari. Ya karena apa? Pasti akan ditanyakan kalau nanti dituliskan mana pengulangannya, mana standar deviasinya. Karena biar kelihatan nanti memang dia memiliki ketelitian dan keakuratan yang sangat baik. Jadi scientific question itu tadi, kita melakukan eksperimen, menulis, kadang balik lagi ke eksperimen. Kenapa? Karena mungkin kita keingat, yang ini belum ya, kayaknya perlu ditambahkan eksperimen. Dipublish, dikirim, submit, dapat komentar reviewer, tolong balik ke lab lagi karena perlu data ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya harusnya kita belajar. Berikutnya jangan sampai begitu lagi, disuruh begitu. Karena kalau kita memiliki konsistensi dalam meriset, punya track record yang sama, kita akan paham apa-apa yang akan diminta dalam publikasi di sebuah jurnal. Ya, jadi supaya nggak balik ke sini, karena kalau balik ke sini lagi, lama lagi. Nah, kita nggak tahu, kita juga sedang bermain dengan apa? Ide itu apakah hanya kita saja yang punya? Belum tentu. Bisa juga nanti orang lain. Ya. Seringkah saya mengalami hal demikian? Sering. Di kepala udah ingin nih melaksanakan itu, tapi tiba-tiba saat literatur review udah ada yang publikasi. Udah lenyap kan ya tadi. Gitu. Dan karena ini udah ada lagi begitu. Sehingga paling tidak nanti kalau yang sudah ada banyak itu kita hanya bisa incremental, meningkatkan saja kualitas studinya ditingkatkan yang seperti apa. Misalkan kalau di paper yang pertama suhunya tinggi, kita menggunakan suhu rendah misalkan seperti itu. Dan hasilnya sama ya, gitu. Itu kan juga merupakan suatu incremental study karena dengan suhu rendah energi tidak terlalu banyak digunakan gitu ya dibandingkan dengan suhu tinggi. Nah, jadi good idea, good experiment and good analysis itu akan menjadikan kita mempunyai paper yang oke, great papers. Good idea tadi bisa dapat dari manapun. Eksperimen itu berarti harus dikontrol. Harus dikontrol. Mungkin saat kita sekolah dulu kan kita suka dikontrol oleh pembimbing. Kalau kami yang pernah bersekolah di Jepang mungkin merasakan itu, sangat merasakan sekali. Istilahnya hapyo ya atau zemi yang seminggu sekali, di mana 2 minggu sekali itu harus melaporkan data. Gitu. Ada nggak ada, jelek ataupun bagus. Siap-siap saja kalau lagi jelek ya berarti semprotan ya akan diterima seperti itu. Ya, saya rasa juga kalau yang bersekolah di Eropa, Amerika itu juga ada progress report namanya. Mungkin tapi tidak sesering yang dilaksanakan di Jepang yang saya tahu kalau cerita-cerita dari kawan-kawan yang lain. Waktu itu pernah ke Jerman juga, mereka ada progress report itu sebulan sekali kalau tidak salah. Nah, inilah juga ya yang coba kami kerjakan di laboratorium kami, Laboratorium Kimia Analitik Departemen Kimia. Sejak 2016, kami punya 7 orang dosen di laboratorium tersebut dan 7-7-nya sepakat ada program progress report ini.
seperti halnya di Jepang. Jadi ada mahasiswa itu melaporkan hasil risetnya plus juga jurnal club, ya, jurnal club. 7 itu padahal hanya 2 yang dari Jepang, yang 5-nya terpengaruh sepertinya, gitu ya. Jadi mau semuanya, akhirnya waktu itu kami bentuk 3 subgrup. 3 subgrup itu tiap 2 minggu sekali ketemu. Jadi mahasiswa itu akan melaporkan paling tidak sebulan sekali karena diganti-ganti gitu. Dan siapa yang hadir? Ya kami ketujuh-tujuhnya, tapi bukan berarti selalu hadir begitu. Paling tidak minimal 1 dosen harus hadir. Itu kesepakatan kami. Jadi sesibuk apapun, sebanyak apapun agenda dan lain sebagainya, itu harus mampir ke pertemuan tersebut. Ya, karena pertemuan itu di set 3 jam. Ya, 3 jam itu biasanya nanti kalau saya ada jadwal apa segala macam, datang sejam. Ya pokoknya itu aja. Jadi penelitian kita itu juga, penelitian bimbingan kita itu juga dipantau oleh kolega satu laboratorium. Itu juga sangat menguntungkan sekali Ibu dan Bapak. Karena apa? Masukan-masukan yang diberikan itu pasti sangat bermanfaat. Dan akhirnya apa? Data akan menjadi berkualitas. Sehingga nanti apa? Saat dianalisis bukan seperti nanti garbage in, garbage out. Begitu ya. Jadi dia nanti publishable-nya itu akan sangat layak sekali. Karena apa? Ya, di ZEMI itu barulah ketahuan, misalkan mahasiswa melaporkan, Pak, saya mendapatkan kadarnya loh Pak. Berapa? Wah, 4.000 mg per gram, Pak. Wes, mantap sekali saya bilang. Masa analit 4 gram dalam 1 gram, saya bilang itu. Salah ngitung. Coba bayangkan kalau itu terdeteksi setelah mereka lulus. Udah susah kita hubungi. Perhitungan detailnya segala macamnya itu kita nggak tahu. Karena kan kalau kita mau ngitung ulang, kita harus tahu kan ya berapa diencerkan dan lain sebagainya. Jadi apa kalau misalkan nanti sudah tidak kita ketahui, ya udah jadi teronggok lagi di lemari kan. Kita juga udah susah nih untuk mengambil kembali begitu, mengingat kembali apa yang sudah kita sarankan kepada mereka. Tapi di ZEMI itulah ketahuan jadi. Dan di ZEMI itulah juga mahasiswa merasa, iya Pak, kami berat memang di awal. Tapi saat kami melakukan presentasi, saat kami nanti ujian sidang, terbantu semuanya. Karena apa? Ya mereka kan berlatih terus itu untuk membuat PowerPoint. Karena kami juga nanti menginformasikan jangan begitu ya bentuknya, fontnya segala macam. Oke, saya mohon maaf. Sepertinya saya terlempar ya. Saya boleh mohon izin off cam saja agar tidak terlempar kembali. Ya, silakan Pak Raffi, silakan. Ini di rumah kalau udah siang begini, Bu. Inilah tantangannya ya Pak ya Mohon sekarang maaf, ya. Mohon maaf ya jaringan. Silakan Pak. Iya nih. Soalnya belum bisa ke kampus ini, masih harus mengurung diri dulu sebentar. Ya, entah di mana tadi saya sampainya. Terkait dengan grid papers itu tadi, jadi memang saya mau izin sebentar. Ya, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan kembali. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Halo? Halo Pak, terdengar jelas Pak? Ya.
jadi bermasalah ini. Bentar. Ya, jadi memang sudah terlihat ya Bu dan Bapak ya, share-nya. Mohon maaf. Terlihat, Pak. Ya, jadi ya good idea, good experiment, good analysis itu akan mendapatkan kita mendapatkan suatu paper yang sangat oke yang memang nanti publishable. Jadi kemudian juga sebelum menulis yang harus kita perhatikan terutama kalau di bidang natural sciences itu adalah ini. Precision, kejelasan, ya ekonomis memang. Karena apa? Di kita itu biasanya kalau yang life science, natural science itu adalah bagaimana kita membuat sentence atau kalimat itu as simply as possible. Ya, jangan terlalu banyak bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada tabel, ada gambar, jelaskan itu. Kalau nanti dia ada terkaitan dengan paper yang lain mendukung ataupun berseberangan dan lain sebagainya, silakan nanti kita di bagian pembahasan untuk hal tersebut. Ya, jadi as simply as possible. Nah, kemudian Elsevier itu bilang ada 4 yang bisa kita jadikan. Apakah kita harus men-submit nanti di high impact journal ataupun di lower ataupun local journal. Yang pertama itu adalah have I done something new and interesting, novelty, itu pasti. Kemudian 2 itu adalah challenging dalam pekerjaan kita. Mencari sampel yang banyak ataupun koresponden dan sebagainya yang besar dan sebagainya. Kemudian adalah ya ini hot topic. Kalau sekarang ini kan dalam bidang material science adalah nano material misalkan atau sensor ya yang lagi booming kembali ya setelah adanya COVID dan lain sebagainya untuk deteksi cepat ya. Jadi kemudian juga apakah nanti kita menyediakan suatu solusi terhadap difficult problems? Kalau keempat-empatnya kita bisa jawab itu adalah yes, silakan untuk menulis di high impact journal. Tapi kalau ada satu yang no saja, ya, itu mungkin ke lokal ataupun ke lower impact. Ya. Nah ini adalah salah satu contohnya pernah waktu itu kita coba submit suatu paper itu ke food contaminants ya Q1 dengan secang, adulterationsnya dengan suatu dyes ya. Angkat dan lain sebagainya. Nah, dia bilang ini kan komoditi lokal sebenarnya hanya dari Indonesia saja bahwasanya digunakan untuk bir peletok ya ataupun udang ya kalau di Jawa penggunaan secang tersebut. Ya, jadi mereka langsung menyarankan di lokal jurnal saja kalau Anda ingin mensubmitnya. Ya, jadi ya sudah dibegitukan ya sudahlah ya kita coba aja yang lainnya. Nah, ini saya rasa Bapak dan Ibu bisa baca bagaimana nanti menginikan yang baik. Tadi Prof. Urip juga sudah menyampaikan beberapa hal yang sama, ya bagaimana nanti dalam paper itu apa-apa saja yang memang nanti harus kita inikan dengan sangat baik. Jadi 3 faktor penting yang memang nanti akan harus kita kembangkan, ya. Agar nanti memang kita mendapatkan paper yang baik, jadi grid and focus research questions itu akan menjadi sesuatu yang paling penting. Variabel kondisi, kemudian juga outcome dari pengukuran yang kita lakukan, dan juga jumlah sampel itu akan sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita bilang kita ingin mempelajari perbedaan, tapi jumlahnya hanya 1-2, ya kurang. Ya, itu paling minimum yang bisa diolah secara statistik berapa? 3 misalkan. Itu pun kadang-kadang ada yang bilang itu kurang. Ya. Paling tidak minimum kamu harus melakukan 5 atau 7. Ya, jadi fokus pada paper itu juga akan menjadi satu bagian yang sangat penting. Jadi research questions itu harus ada tergambarkan, tertuliskan dengan baik itu di introduction. Why it is important? Apakah ini sesuatu yang unknown, limitasi, ada kontroversi dari yang akan kita laporkan dari hasil riset yang dilakukan. Kemudian tujuannya apakah nanti tergambarkan di metode untuk mendapatkan ini tadi,
importantnya itu jadi bagaimana kita achieve it-nya. Ya. Kemudian seberapa besar nanti dia direct itu kepada problem yang kita ciptakan tadi. Ya maksudnya bukan problem yang diciptakan ya, rumusan masalah ya ataupun tujuan ya. Nah, conclusion-nya pasti itu adalah apakah akan menjawab question-nya tadi dan sejauh mana advancement-nya terhadap bidang kita. Ya, terutama misalkan seperti saya metabolomics begitu ya. Sejauh mana ini akan bisa dimanfaatkan di dalam kajian-kajian metabolomics. Ya. It's just only routine analysis atau ada sesuatu yang baru. Ya, itu yang harus nanti kita tambahkan. Ambil contoh misalkan di sini bagaimana kami ingin mengetahui bahwasanya phenolic compounds itu berkontribusi terhadap antioksidan dalam kopi, tapi roasting proses itu apakah juga nanti bisa menurunkan aktivitas antioksidan? Yang kemungkinan besar disebabkan oleh degradasi dari phenolic compounds, karena kita tahu bahwasanya senyawa phenolic itu bersifat antioksidan. Tujuannya berarti kita menggunakan pendekatan metabolomics karena kita ingin mengetahui perubahan-perubahan yang di roasting ataupun yang tidak dengan metabolomics itu tadi, sehingga kita akan tahu pengaruh ataupun influence dari phenolic compounds itu terhadap antioksidan activity dari ekstrak kopi. Konklusinya ternyata kalau kita menggunakan higher roasting degree, derajat roasting yang tinggi, pemanggangan yang tinggi, itu menyebabkan adanya dekomposisi ataupun degradasi dari phenolic compound yang membentuk melanoidin, ya sehingga nanti kita antioksidannya akan turun. Ya berarti kan answer the question, bahwasanya high roasting degree itu akan berpengaruh ya terhadap penurunan aktivitas antioksidan. Jadi link your idea itu akan sangat penting. Tell a story dalam suatu paper. Ya, itu akan sangat bermakna, memudahkan orang untuk memahami. Ya sama seperti kita aja kalau udah ketemu paper yang jelimet itu kan pasti males bacanya sampai akhir. Ya di abstrak aja sudah tidak enak dibacanya, udah males aja bawaan. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan itu sudah sangat oke. Gitu. Nah ini yang akan dilihat oleh editor di paper kita. Original and novelty-nya. Well designed study. Desain eksperimennya. Logik tidak. Misalkan nggak logiknya gimana? Mau nyari volatile compounds tapi analisisnya pakai liquid chromatografi, itu nggak logik udah. Ya. Yang sederhana seperti itu. Kemudian interesting to journal readership. Nah, ini yang jadi tanda kutip menyebalkan bagi autor. Kenapa? Ini benar-benar hak veto dari editor. Editor yang pasti dianggapnya paling tahu begitu. Kenapa? Emang sih enak aja sebagai editor itu Ibu dan Bapak ya. Sama seperti saya kalau lagi meriksa paper, nggak cocok ini, nggak ada jamu-jamunya, dah tolak. Gitu. Mungkin lagi kelebihan paper gitu kan. Tapi kalau lagi kekurangan paper, diteliti. Yang masalahnya itu adalah high impact journal itu kelebihan paper terus. Bagaimana kita tahu kalau kita coba submit Ibu dan Bapak, di bulan Juni ini misalkan, kita udah dapat nomor ribuan. Wah udah itu. Alamat, ya alamat apa? Ya alamat aja pokoknya. Ya bisa nanti lama proses, bisa juga cepat proses. Mau yang mana? Kalau yang mau cepat proses itu artinya rejection. Ya, jadi kalau saya bilang ke mahasiswa saya jangan ingin cepat-cepat, kamu berdoa jangan cepat-cepat diterima begitu. Karena apa? Rejected. Ya, jadi kalau hari ini kita kirim besoknya keterima email itu saya mah udah malas buka dulu biasanya. Rejection paling. Nanti aja lah kalau udah siap dibukanya. Atau ya nanti aja gitu. Nah biasanya adalah untuk yang penulis-penulis awal ya seperti kita yang baru misalkan lagi sekolah dan sebagainya itu kebaperan tuh biasanya tingkat dewa itu. Udah mendapatkan rejection seperti itu. Wah itu udah kayak apa sih? Wah bego amat ya. Waduh kok seperti gitu banget sih. Wah macam-macam. Tapi ya life must go on. Kita harus lulus atau kita harus mempunyai output untuk riset kita dilaporkan di Simrit Tapmas kalau yang punya project itu, karena kalau enggak nanti di blacklist ya gitu kan. Jadi ya pokoknya teruskan saja. Jadi akhirnya saya juga semakin kesini ya nggak masalah begitu. Malah saya lebih kesel itu kalau tidak ada sama sekali alasan ya yang dikemukakan. Kalau alasannya misalkan out of scope ya udahlah.
Ya, itu adalah rejection yang paling sering kan ya, out of scope gitu. Tapi kalau misalkan tidak, ya itu karena apa? Informasi sampaian dari editor dan reviewers itu kita perbaiki di paper kita, itu akan membuat paper kita akan lebih more more fancy, more outlook lah seperti itu. Gitu. Karena kita diberikan input-input yang mungkin tadi nggak kepikir sama kita, ya itu akan menjadi sangat penting. Jadi dalam paper itu always emphasize the novelty of your findings. Tolong sampaikan novelty-nya. Kenapa? Reviewer tuh nyari itu. Kenapa? Saya sendiri juga begitu kalau jadi reviewers. Mana novelty-nya? Kalau di novelty nggak ada, incremental nggak sih? Kalau nggak ada, ya udah. Males. Males apa maksudnya? Ya dibaca lagi. Paling nanti butuh lagi energi aktivasi untuk baca. Atau langsung saja tanpa komentar. No novelty dalam paper ini. Ya, rekomendasinya apa? Rejected. Ada yang seperti itu, Pak? Ya, ada aja. Nah, kemudian build up strong structure, ya. Jadi bagian bab, subbab dan lain sebagainya, usahakan jangan sama antara di metodologi dengan di result and discussions bagian-bagian tersebut. Dan satu lagi tell a story. Ceritakan itu secara berurutan. Maksudnya bagaimana? Antar kalimat dalam satu paragraf itu harus saling terhubung. Antar paragraf juga ada keterhubungan. Itu yang kadang kita kesulitan di situ sebenarnya. Ya, jadi seperti ini. Split your article up into recognizable sections for each. Nah, ini kan artinya dia ada signposting di sini, sections yang dia bicarakan. Di kalimat berikutnya for each, setiap section tersebut. Nah gitu. Kalau kita ingin membuat kalimat. Itu saya baru dapat itu dari seorang yang dari Springer Nature kalau nggak salah. Itu akan sangat penting. Dan biasanya saya sangat suka kalau membaca paper yang seperti itu dan kita melihat metodenya baik, di result and discussion sudah dibahas oke, statistical analysisnya oke, ya sudah accepted. Ya. Oke, jadi semuanya itu story tadi itu memang harus menginikan question dan answer itu tadi, mulai dari intro sampai dengan discussion tadi, ya sehingga nanti dengan saling keterkaitan itu tadi kita akan bisa melihat bahwasanya memang oh iya, ya apa yang disampaikan itu punya novelty, gaya, style dan lain sebagainya itu sangat baik sekali. Jadi memang main goal kita dalam membuat paper itu adalah make reader comfortable. Pembaca itu enak gitu membaca apa yang kita sampaikan. Jangan memposisikan diri kita saja yang paling paham begitu. Jangan buat sesuatu yang orang akan bertanya, ini apa maksudnya, ini apa. Paper kita sudah kita buat, kita serahkan kepada kolega yang tidak terkait dengan expertise kita. Kalau dia baca, oh iya saya ngerti. Oke, itu berarti papernya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Jadi dalam yang bidang natural sciences juga simply, clearly, without ambiguitas itu adalah key, efektif untuk kita menulis. Dan asumsikan bahwasannya reader ataupun pembaca kita itu bukan expert di bidang tersebut, sehingga kita harus menuliskan yang memang bisa mereka pahami. Ya, word, sentence, paragraph tadi yang sudah saya sebutkan, flow, ya, tell story tadi, ya, dan biasanya general approach yang kita dapatkan itu adalah overview first, then details. Overview dulu di awal, baru kemudian details. Jangan dibalik. Detail baru overview ya. Itu kan nanti memusingkan. Gitu ya. Nah, ini beberapa common mistake yang bisa kita kadang-kadang suka terlewat, terlupa gitu ya. Title abstrak ya, terlalu detail, tidak menangkap readers interest ya, overstating, overgeneralizing itu penyakit nih sebenarnya. Saya juga pernah kok ya overstating dan overgeneralizing. Ya, this new compound, new dari mana? Buktinya apa? Anda menggunakan two-dimensional NMR nggak? Enggak, ya udah. Berarti bukan new compound dong. Gitu. Ya, atau ternyata tidak punya menggunakan high resolution mass spectrometry dalam itunya, menentukan strukturnya, ya nggak bisa. Introduction itu biasanya too much information, karena apa? Biasa, kita ini ingin menumpahkan semua. Ingin menumpahkan segalanya. Karena apa? Kan udah baca ini, udah dipahami segala macam, jadi harus tulis. Jangan, keep it simple. 3-4 paragraf aja introduction itu. 3 itu adalah yang overview first,
kedua detailsnya, ketiga itu adalah apa tujuan kita dan novelty-nya di mana. Cukup sebenarnya 3 paragraf. Dan saya sekarang terbiasa untuk yang seperti itu. 3 dan 4 paragraf. Dan itu saya juga, tanda kutip, suka paksa ke mahasiswa bimbingan. Saya nggak mau introduction itu adalah panjang lebar kali tinggi, saya bilang. Kenapa? Ya nanti nggak bisa saya pakai untuk menuliskan di introduction. Dan memang saya kalau dalam proposal bimbingan mahasiswa itu bagian yang paling saya cek, paling lihat. Introduction tersebut. Biar saya nggak puyeng lagi nanti saat menerjemahkan itu untuk sebagai paper. Ya, sebagai paper. Ya, jadi ya itulah salah satu kiatnya juga. Metode biasanya memang kadang-kadang suka insufficient detail yang suka kita ini kan, tidak lengkap gitu ya. Dan metode ini kan harusnya bisa dikerjakan oleh teman yang lain nantinya ya kalau itu dipakai oleh mereka. Result itu biasanya adalah figure design. Kalau kita masalahnya apa? Masih ada bahasa Indonesianya. Ya, itu yang kadang-kadang suka kurang kecek gitu ya. Discussion itu biasanya adalah redundant-nya sangat tinggi. Berulang-ulang. Atau masukin tinjauan pustaka ke situ. Ya, tidak. Ya, malah dalam discussion itu sebaiknya seminimal mungkin citations ya, tapi kalau memang perlu nggak masalah, tapi itu adalah yang mendukung atau yang berlawanan dengan apa yang kita temui. Dan kenapa berlawanan? Itu harus dijelaskan. Dan yang paling akhir biasanya adalah tidak ikut guide for authors-nya, format, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang suka nanya, Pak, ada nggak format di Elsevier? Nggak pernah ada, tuh jarang format di Elsevier. Dia hanya cuma sekedar ini, dan lain sebagainya. Itu nanti teknis ya, mungkin nanti akan bisa dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi good writing itu adalah following kejelasan yang baik, concise, ya, kemudian akurasi dari data yang ada. Ya, jadi ini adalah key-nya yang lain itu adalah as brief as specific as possible tanpa meninggalkan detail esensialnya. Itu kalau dalam bidang yang natural sciences. Ya. Avoid repetisi, pengulangan, ambiguitas, ya, exaggerations, ya. Ini biasanya annoying bagi reviewers maupun editors. Oke. Hanya menampilkan beberapa quotes ya dari beberapa ilmuwan yang mungkin sudah kita kenal, Charles Darwin. Jadi kalau kita hanya mendeskripsikan saja kita bisa, tapi kalau sudah ingin mencari alasan, koneksi, itu kadang-kadang membuat puyeng. Dan Darwin sendiri bilang, difficulty of which I had no idea, seperti apa. Jadi bagaimana itu akan datang, akan kita bisa pecahkan itu dengan apa? Kita harus memang yang disampaikan oleh nanti di berikutnya. Tapi sebelum ke situ, Ernest Hemingway sudah bilang adalah menulis itu adalah all you do is sit down and at a typewriter and bleed. Ya, pokoknya berdarah-darah sampai itu selesai gitu. Jangan sampai nanti ditinggalkan, excuse apa, ya sudah itu nanti energi aktivasinya susah lagi. Gitu, ya, akan susah gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu adalah you don't need special traits, gen, atau motivasi apapun untuk write a lot, banyak mungkin. Produktif itu adalah bagaimana kita menajamkan habit kita. Dan habit itu datang dari apa? Selalu merepetisi, berulang. Dan itu disampaikan oleh kawan kami yang sebagai profesor termuda di IPB saat ini, 37 tahun. Itu dia memang dia bilang 30-60 menit sehari untuk menengok paper. 30 sampai 60 menit sehari. Dia usahakan itu untuk menengok artikelnya. Ya, penyiapan artikel dia sendiri ataupun mahasiswa bimbingan. Ya, itu yang harus memang kita sediakan waktu ya kalau memang ingin punya habit ya yang memang produktif ya. Selain tadi juga yang saya tekankan kolaborator itu juga penting, yang gila nulis gitu ya. Nah, kemudian successful academic writers do not wait for inspirations. Aduh, ini kayaknya datanya belum cukup. Aduh, ini kayaknya kurang segala macam. Jangan, udah. Pokoknya segala sesuatu yang sudah didesain, eksperimen, dan itu ada, sama seperti di sebuah jurnal, udah tulis. Ada peningkatan yang lain bagaimana?
ya itu kan nanti ada bisa incremental study. Kita bisa nulis lagi, gitu ya. Jadi jangan menunggu terkumpul data banyak, terkumpul dan lain sebagainya sehingga nanti tidak tercapai. Gitu. Ya, jadi protect your writing time. Ya, maksudnya alokasikan waktu itu paling penting. Ya, take a step bahwasanya ini harus accountable. Ingat, kita harus naik pangkat Ibu dan Bapak. Itu hak prodi. Jangan sampai nanti prodi sulit menghitung DTPS sehingga akreditasi prodinya turun. Nah, gitu kan. Itu aja, jangan menzolimi prodi kita. Ya, karena kita punya hak naik pangkat, dan berarti kita harus menulis. Gitu. Dan jangan menjadi binge writing yang instan. Itu biasanya tidak terlalu sukses. Ya, write regularly, ya, secara reguler, secara tadi terus menerus, repeatability-nya harus ada. Gitu, ya. Nah, jadi kalau pengalaman pribadi itu, ini yang saya dapatkan, ide dari mana saja, kolega dan lain sebagainya, desain dengan mahasiswa bimbingan ataupun tim, itu yang memang bisa publishable, bisa kita lihat dari artikel-artikel sebelumnya. Ya, fokus latar belakang untuk artikel mahasiswa bimbingan kalau saya, selalu mengevaluasi data, kalau kami yang di Jepang ini ya Zemi atau Progress Report, menyediakan waktu khusus, misalkan hanya 60 menit untuk membaca. Ada quote dari profesor dari UGM, Prof. Ahmad Maryudi. Dia punya quote, one day, one paragraph. Coba bayangkan. Karena dia bilang, one day, one paragraph, Mas Raffi 30 hari jadi artikel. Nah, gitu. Ya, jadi, saya cuma tersenyum ya, begitu. Itu kalau misalkan memang tidak terlalu banyak administrasinya, gitu. Kalau terlalu banyak, kayak Bu Nana udah ketawa-ketawa aja tuh. Kemudian, nah ini tidak melakukan excuse Ibu dan Bapak. Jangan excuse ya. Waduh belum cukup. Waduh ya layak apa enggak ya. Waduh segala macam itu. Ya nanti akan susah. Ya, kalau yang berikutnya memilih jurnal. Ya. Pak Raffi mohon maaf. Pak Raffi. Ya Bu. Ya mohon maaf, saya lihat ini masih ada sekitar 24 jurnal lagi. Kita tambah waktu Pak Raffi sekitar 10 menit ya. Karena menarik ya, dari Pak Raffi. Ya, baik, sila Pak Raffi. Semangatnya kan suka begini ya. Mohon maaf. Ya, sila Pak Raffi. Jadi sekarang ini dalam rankingan itu ada istilah kita harus mendapatkan citasi sebanyak mungkin. Jadi kita harus mencari outlet jurnal kita itu juga yang memang akan banyak dibaca orang, sesuai dengan expertise yang kita kembangkan. Ini bagaimana Edward Norton Lawrence menulis tentang matematik, tapi di jurnal atmosferik. Udah hanya 3 citasi yang dia peroleh. Karena apa? Mathematicians itu pasti nggak akan melihat ke jurnal atmosfer untuk mencari matematik. Ya, jadi publikasi itu adalah bagaimana kita meningkatkan impact kita di field, bukan bagaimana highest impact factor yang harus kita dapatkan. Sama seperti kami, misalkan analytical science Q3 itu. Tapi kalau di bidang analytical chemistry, number 1 kalau di Jepang. Bisa ke situ tuh sulit banget. Ya, jadi memang ya sesuai dengan bidang kalau misalkan seperti itu. Kecuali kalau yang multidisciplinary, mungkin kita bisa mencari yang high impact. Jadi jurnal itu bertindak sebagai jembatan untuk koneksi antara penulis dan pembacanya. Bagaimana nanti kita mencarinya. Total jurnal sudah ada 32.958 di Simago, puyeng kan untuk mencari satu persatu misalkan. Ini biasanya kita bisa menggunakan nanti jurnal selector. Nah, dalam mencari jurnal itu juga kita harus honest evaluation, tahu diri. Novelty-nya tinggi nggak? Significance tidak? Kalau tidak ya local journal udah. Ya, nggak usah mencari-cari yang high impact dan lain sebagainya. Dan juga posisikan apakah itu sesuai dengan aims dan scope serta juga impact factor ya kalau nanti memang itu akan dikejar. Ya, terutama yang mau naik JB di bawah 20 tahun kan katanya SDR-nya harus. Ini mungkin saya skip saja. Jadi faktor consider-nya itu adalah aim scope, publishing frequency. Jangan milih yang hanya setahun 2 kali ya, itu pasti akan lama nanti prosesnya. Ya, yang cepat misalkan monthly atau yang 2 minggu sekali ya, itu sangat ini. Ya, publication type juga pengindeks ya, kalau kita berarti masih Scopus, apakah WOS ya, apakah DOAJ dan lain sebagainya.
Ya, jadi itu mungkin yang paling penting ya, harus kita perhatikan ya, faktor to consider. Cost itu terkait kalau kita punya duit ya mungkin nggak masalah kalau kita misalkan mau gold open access misalkan. Kalau tidak ya kita ke yang tidak berbayar saja. Jadi evaluasi jurnal, shortlist, dan create strategy itu akan menjadi bagian yang penting. Jangan punya harapan akan diterima di jurnal pertama. Kita harus punya backup. Dan punya backup ini juga kan berarti apa? Mengubah format. Nah ini kita harus siap-siap juga. Ya, siap-siap juga. Jadi itu adalah dalam publikasi, evaluasi, shortlist, dan sebagainya perlu kita ini kan. Jadi kita akan tahu jurnal itu dari mana saja kita membaca. Daftar pustaka itu kita bisa cek gitu. Itu bisa jadi tujuan kemana kita mau menuliskan. Semakin banyak jurnal itu kita sisasi, itu berarti kita cocok di situ. Kolega kita. Oh, cocoknya di sini karena mungkin ini kayak ini. Karena dia punya expertise di situ. Dari database ya, Elsevier misalkan, Springer dan lain sebagainya. Atau jurnal guide seperti yang ini, Bapak Ibu bisa kunjungi jurnal Finder, Elsevier dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Masukkan saja judul, abstrak, keyword, itu kita akan mendapatkan dia bisa disubmit kemana dari yang mereka ini kan ya. Jadi sini misalkan jurnal guide, manuskrip title, manuskrip abstrak, ya nanti akan keluar apa yang menjadi saran-saran dari mereka. Ya, ini bisa menjadi bagian ya untuk strategi mencari jurnal. Ya. Nah, rejection itu biasanya adalah out of scope. Jadi benar-benar harus perhatikan itu scope dari jurnalnya. Ya, jangan selalu mencoba-coba begitu. Coba-coba, siapa tahu. Jangan. Ya, cek scope. Ya. Kemudian, do they publish your article type? Kalau ada yang sama, ada kemungkinan. Paling tidak masuk under review. Ya, itu kadang-kadang juga menjadi petunjuk ya untuk kita memilih jurnal. Ya, ini bagaimana kita melihat scope ya about the journal biasanya apa-apa aja. Ya, di sini tentang bioinformatics, jadi tentang contemporary genetic dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini Anda mau masukkan analytical chemistry, ya nggak akan masuk. Analytical tools-nya ini adalah untuk di komputernya, gitu. Bukan di bidang kimianya. Ya, jadi indeks juga kenapa itu sangat penting karena itu adalah visibility dari paper kita. Ya, improve visibility of your article. Ya, ini kita bisa melihat Medline itu untuk yang kedokteran biasanya. Yang WAS itu paling rendah. Ya, jadi karena itu high impact journal kebanyakan di situ. Jadi model publikasi harus bagaimana, yang harus kita perhatikan itu ya open access ataupun tidak, keuntungan dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Ya, kecepatan publikasi juga, impact factor ya. Kalau dia high impact ya pindah ke arah yang jurnal tinggi, impact factornya kalau incremental ya rendah. Seperti ini. Ya, so for the first time ya bisa nature gitu. Tapi kalau hanya improve saja ya mungkin ke bawahnya Anjewante Chemi misalkan seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang demikian harus diperhatikan. Ya, jadi jangan sampai juga nanti kita kejebak ke dalam predator jurnal. Jadi harus trustworthy jurnal itu dari mana saja. Misalkan reputable publisher, kita kenal editornya, dia terindeks di database yang oke, di OAJ misalkan, atau WAS, atau Scopus. Authors, apakah ada yang kenal? Ya, kemudian fees, ya, ini biasanya paid after acceptance. Kalau sebelumnya ya jangan, itu berarti udah kemungkinan masuk ke predator jurnal. Ini editor yang akan dilihat, ya, berkualitas tinggi atau tidaknya. Yang kita lihat novel metodologi, robust dan sebagainya itu akan sangat penting sekali. Ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan informasi mengenai questionable open access journal. Ya, submission fee kadang-kadang mereka minta itu berarti kemungkinan predator. Editorial board-nya adalah semua atau satu negara aja, ya, nggak banyak gitu ya, tapi mereka bilang internasional. Kemudian jumlah papernya sangat banyak, ya, meledak begitu. Ya, misalkan saja di 2019 hanya 19, di 2020 ada 2000-an. Nah, itu berarti besok-besoknya pasti discontinue kalau dari Scopus seperti itu. Ya. Kualitas website ya dan lain sebagainya, kemudian juga error dan lain sebagainya masih banyak ya di dalam proof read dari jurnalnya, itu juga nanti bisa menjadi petunjuk predator tidaknya. Terima kasih banyak, mohon maaf jadi menambah waktu.
Ibu dan Bapak sekalian, mungkin bisa dilanjut untuk yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.